Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Rahman sebagai pimpinan kami, saya di sini bisa bertemu dengan Pak Rahman sebagai kepala sekolah, lalu Pak Andiat sebagai wakil kesiswaan, lalu Pak Hendriko dan Pak Ismi sebagai staf kesiswaan, serta Pak Budi sebagai pembina OSIS ya. Pada hari ini saya di sini untuk menyampaikan kegiatan yang ada dalam guru penggerak, yaitu bagaimana mengembangkan kepemimpinan siswa. Di dalam pengembangan kepemimpinan siswa itu nanti ada kegiatan yang namanya aksi nyata. Nah, aksi nyata itu adalah sebuah program kegiatan yang kemudian untuk menyalurkan suara pilihan dan kepemilikan anak. Nah, kita tahu sendiri bahwa program kegiatan di sekolah ini banyak dan sebenarnya sangat menarik. Saya lihat itu menarik semua, termasuk ada keputrian gitu ya. Kegiatan kesiswaan ini sebenarnya bisa meningkatkan ranking branded sekolah sebenarnya ya. Tetapi di sini saya akan coba mengamati dari kegiatan yang namanya talent show. Nah, talent show ini kegiatan cukup bagus sebenarnya. Setiap siswa kan tampil gitu ya, tampil terus. Cuma kok kelihatannya gimana sih talent show ini bisa lebih gitu ya. Nah, tentunya kalau kita yang berpendapat ya programnya berarti dari kita. Sebenarnya kalau dari kita sudah ada yaitu talent show itu tadi. Nah, untuk supaya talent show bisa terupdate lagi, ini kita mengajak dan mendengarkan dan mengajak siswa sebagai mitra. Berarti kita harus mendengarkan suara mereka. Nah, bagaimana supaya suara mereka itu dapat didengarkan? Yaitu melalui pemilihan perwakilan siswa yang dapat mengelola suara itu dan kemudian bisa kita jadikan langkah-langkah menyusun program gitu ya. Karena di sini nanti terkait dengan potensi bakat minat anak-anak. Kalau saya katakan kegiatan ini talent show ini masuk ke ranah ekstrakurikuler, bukan kokurikuler. Karena nanti di dalamnya ada anak yang ingin sekali ada basket ditampilkan. Selama ini talent show kan enggak ya, hanya seni nyanyi gitu ya. Nah, itu ya. Nah, Pak Budi terima kasih sekali langsung merespon. Jadi di sini nanti kita mendengar suara anak-anak menggunakan Google Form. Nah, saya sendiri, maaf nih Bapak Ibu sudah agak mulai melangkah. Jadi kelas 9 ya yang kita fokuskan ya. 9A sampai 9G itu sudah punya perwakilan dan dia sudah membuat Google Form. Pertanyaannya hanya dua. Satu, menurut pendapat kalian kegiatan talent show SMP 255 itu 195. Itu kan? Maaf. SMP 195 kegiatannya seperti apa menurut kalian? Ya, anak-anak diminta pendapat. Yang kedua, kegiatan talent show itu yang kamu inginkan seperti apa? Gitu lah. Nah, nanti kan anak-anak memberikan pendapat macam-macam, baru kita pilah-pilah dan jadikan satu. Lalu kita wujudkan menjadi perencanaan. Nanti kalau sudah di perencanaan, kita kumpul lagi untuk kemudian mewujudkan tampilan di talent show besok hari Rabu ini ya. Nah, itu bisa kita wujudkan walaupun mungkin tidak semua nanti dari pendapat anak, hanya beberapa yang bisa diwujudkan, nggak masalah. Karena ini nanti ada program kelanjutannya. Nah, kelanjutannya program ini nanti akan kita wujudkan bukan hanya bakat seni saja, tapi olahraganya muncul.
yang akhirnya nanti kita juga bisa buat turnamen kan gitu ya. Nah nanti kalau sudah bisa turnamen otomatis akan menjadi ajang mencari bakat. Pertama dimulai dulu dari sekolah kita, nanti bisa kita rambah ke sekolah-sekolah lain, kelas lain kan gitu. Nah ini jangka panjangnya itu ke sana arahnya. Nah ini nanti terakhir saya buatkan programnya gitu. Di sini mungkin aku mengkontribusi ilmunya ya, tapi tetap Bapak Ibu adalah mitra untuk bekerja sama supaya terwujud apa yang anak-anak inginkan. Nanti juga anak-anak disertakan. Mungkin anak-anak itu kita bisa beri nama komunitas, namanya komunitas komite anak-anak gitu loh. Yang tugasnya apa? Ya ini nanti ngurusin langsung ini. Kita hanya nanti memfasilitasi gitu. Nah untuk itu kalau itu nanti jadi, tentu orang tua bisa kita panggil, terutama orang tua yang terkait anak-anak yang terpilih ini dulu. Nah, sehingga untuk menyampaikan ini loh program kita. Nah kalau orang tua tertarik, tentu dia nanti akan punya sikap. Ya minimal walaupun nanti dia tidak membantu dalam hal lain, ada gagasan, ada yang orang tuanya memang pintar, senang apa dan sebagainya kan gitu ya, bisa kita. Nah ini program dari pemerintah. Mudah-mudahan ini sudah saya coba sampaikan ke Fasil Pemandu. Fasil Pemandu persis seperti saya di sini gitu ya. Ya terima kasih Bu, tapi ini memang kalau di kita, karena kita kebetulan sekolah di kota ya, jadi yang mau kita tonjolkan entertainmentnya ya, entertainmentnya kan nanti wirausaha ya. Nanti kalau wirausaha otomatis ya kita bisa bayangkan lah seperti sekolah yang sudah pernah muncul ya, lumayan itu Bapak Ibu hasilnya. Bisa kita menyiapkan 40 kursi, meja kursi untuk anak hasilnya ya. Bolehlah kita mimpi dulu lah ya, supaya kita punya apa sih namanya target visi-visi gitu ya. Nah itu mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan menyangkut kegiatan program ini. Namun intinya saya tetap berkolaborasi, saya nggak bisa sendiri nih gitu. Terutama nanti Bapak Kepala Sekolah panggil sebagai wakil dan staf serta Pak sebagai siswa. Itu saja yang bisa saya. Bu Suti, terima kasih. Ini apa namanya tambahan energi untuk sekolah sebenarnya Pak. Nah tinggal gimana kita menjembataninya. Artinya kan di kesiswaan di OSIS kan udah ada program ini. Nah yang saya sampaikan di depan tadi kan gimana kita makeover ulang dengan program Bu Suti dan tidak bergesekan ya Pak Budi ya. Artinya Pak Budi punya MPK, punya OSIS. Kemudian Bu Suti tadi sudah mengawali dengan apa pola apa tadi namanya Bu? Orang anak ya. Nah, bisa aja kan itu di sinergikan seperti apa bentuknya. Sehingga selama apa yang Bu selama ini kan yang nanganin anak OSIS ya. Nah, supaya anak OSIS juga merasa enggak didikte gitu ya Bu ya, tapi muncul dari teman-temannya. Gitu. Monggo itu apa namanya pengantar dari saya untuk menyambungkannya. Baik Pak, terima kasih. Jadi emang rencana itu sudah disiapkan salah satu tadi bagaimana makeover itu Telkomsel, karena di wacana mereka itu bahwa Telkomsel itu gitu-gitu aja. Jadi ya mereka udah punya target ke depan. Gitu. Sama kita lihat dari visi misi calon posisi. Ya. Mereka memang tidak terpilih sebagai ketua, tapi ide brilian dia akan kita tarik, kita masukkan, kita godok. Nah tadi seperti yang Ahmad bilang, nanti kita kemungkinan agak minim untuk masuk, biar mereka berkolaborasi sama MPK juga. Saya bilang selalu, kenapa? Tahun ini saya megang sendiri, artis tanggung jawab antar gue. Saya minta tidak ada yang namanya ada dikotomi kotak-kotakan ini MPK ini tidak ada. Ketika ada event semua bekerja. Jadi tidak ada kesannya dia yang terbaik, dia yang tidak. Mudah-mudahan kedepannya kita akan seperti itu. Wis, Pak Hen.
Sebentar, Pak Budi nggak sendiri, ada kesiswaan loh. Monggo Bis. Jadi yang dari penjelasan itu kan ada Google Form ya Bu. Jadi yang dari perwakilan A dan A sampai 9G mereka nanti menyuarakan pendapatnya di situ. Iya. Mungkin nanti bisa dibagikan ke wali kelas atau ke pembina, nanti pembina bisa meneruskan proses dan MPK supaya nanti mereka begitu baca, nanti saat mencari bakat di kelas tersebut tahu wadahnya di mana untuk kelas itu. Oh boleh. Jadi nanti kita akan memberikan juga ya ke kesiswaan saya Bisa, satu bisa. ya itu. Tapi juga nanti kita juga ada pertemuan dengan mereka. Nah sekaligus mungkin dengan MPK atau OSIS biar tahu gitu ya Iya. suara-suara mereka itu lebih bagus sehingga anak ini merasa memiliki ya merasa suaranya didengar gitu loh. Ini kan kelas 9 ya Bu Supi ya? Kelas 9 itu Nah, supaya nggak bergeser kan enak, kelas 9 kan memang udah nggak masuk di ranah OSIS. Itu. Nah, nanti kelas 7, 8 biar anak OSIS yang ngumpulin di kelihatannya kok nah nanti semuanya udah masuk gitu. mewakili semua ya Pak. Ya, kelas 7 ada, kelas 8 ada. Ah, Iya. Tapi izin tetap pengelolaannya akhir finishing segala macam biar di OSIS ya Bu ya. Oh iya, Nah, boleh. Bu Supi jadi supervisornya lah Ya. nanti. Yang penting juga itu apa namanya anak-anak yang mewakili tadi juga tetap kita hargai sebagai perwakilan suara karena suaranya kan dia yang akan nanti kelas 9 oh misalnya 9A mau tampil apa ini kita ada tampil nih bakat terpendam nih ini nanti ya saya jadwalin ya misalnya kan gitu ya. Nah itu ada di kelas itu yang menangani gitu. Atau Adminnya, ada adminnya. Ada admin. Iya gitu loh. Bu Supi, data itu di-share dulu ke beliau-beliau ini Iya. biar dipelajari, Iya. nanti bisa diterapkan di kelas 7, 8 Oh boleh boleh nah, boleh. lewat tangan-tangan OSIS sama MPK Iya. tadi. Baik, kalau begitu terima kasih sekali Pak Rahmat. Pak Hen belum, Pak Hen belum. Iya Pak Hen, sudah Pak Hen saya mau ke Pak Hen. Kalau saya sih, saya lihat di Parent Show ini kan sebenarnya di mana sekolah ada ya, ternyata ya ada beberapa sekolah juga ada. Yang kekurangan sedikit sih sebenarnya bukan kurang ya, terjadwal belum terjadwal. Kadang-kadang 1 hari sebelum itu kan atau enggak yang akan datang ini saya udah minta dengan OSIS sebenarnya. Seminggu tuh kita udah tahu begitu siapa yang mau tampil dan tampilannya apa, ada schedule-nya. Ya, jadwalnya ya. Nah, jadi kita tahu nih yang akan datang nih, yang tampil ini nih pasti seru nih, jadi anak punya bayangan duluan. Ya hanya itu aja sih. Bagus itu tetap jadwal ya. Berarti di-publish seminggu sebelum tampil. Publish ajang promosi gitu. Iya betul aja. Ayo, kalau yang sudah dikerjakan oleh OSIS MPK begini, saya mau piket Senin salam hari selesai dan dikerjakan untuk besok dan jadwal untuk 1 minggu dan berulang tetap selesai. Gitu, Pak. Jadi makanya kita tahu oh si Anu yang ini maksud kita Bu. Iya. Baik, nanti akan saya coba. Kalau ini sedikit kebayang di TV itu kan sering ada apa namanya pencarian bakat yang Ya. di Amerika atau di versi Indonesia. Boleh nggak sih dibarengin dengan itu gitu loh? Jadi mereka tampil talent show tapi ada bapak ibu jadi penjurian gitu loh. Bisa Pak. Apa sebab- Nah, nanti per periode berapa diumumkan talent show terbaik dengan kategori apa? Itu yang belum Pak. Yang terbaik belum ada Pak. Jadi semacam ajang tapi kompetisi ya, ya. tapi hati-hati juga kan kategorinya kan beda-beda nih. Iya. Misalnya ada yang tampil vokal, ada makanya maksudnya Nah ini African Got Talent. Iya. ya itu maksud saya digali karakter apa karena saya melihat ini ada yang sulap, ada yang lagu, ada yang olahraga. Kok mereka bisa punya indikator yang sama untuk semua bentuk gitu loh. Nah itu agak rumit ya sebenarnya, tapi artinya dari ragam yang banyak itu mereka punya indikator yang sama untuk semua itu. Mungkin bisa nanti terjadwalkan mungkin Pak untuk sekarang untuk ajang apa gitu. Ajang apa. Enggak, ada dari Amerika Talents itu atau Indonesia Talent itu semua beragam Bu, tapi Oh, mereka bisa iya. nilai gitu loh. Di dalam satu. Jadi ukuran untuk Beda-beda. penilaiannya itu Iya ya. apa Nah, itu yang supaya bisa menyentuh semua gitu, adil gitu loh. Nah, ini kalau boleh saya usulkan juga nanti coba melalui suara anak. Siapa tahu anak punya Iya, gitu. gagasannya gitu kan. Nanti kita Boleh aja buatkan. coba. Nah, Enggak ini cuma ke depan kalau Iya, kalau boleh, bentuk Pak. yang ini ada. Nah, Iya. benar-benar sekali. Oke. Ada lagi? Cukup Pak, baik.
Terima kasih ya Pak Rama, terus Pak Hen, Bu Ismi serta Pak Budi. Mudah-mudahan rencana ini bisa terwujud dan bisa membuat meningkatkan bakat minat anak ya, sehingga sekolah ini semakin banyak diminati gitu ya oleh orang-orang yang berbakat gitu ya. Baik, itu saja, terima kasih, sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya, akan diberitahu sehari sebelumnya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridwan SAG, dalam hal ini adalah sebagai wakil kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dan tadi itu juga sudah izin dengan Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Wakil Kesiswaan, sementara juga ada hal yang ada tugas di luar ya, dan kemudian Ibu Ismi sedang sakit ya, sehingga kesiswaan dalam hal ini tentu didampingi ditemani oleh Pak Ridwan. Belum sampai ke acara tentunya ini anak-anak dari kelas perwakilan kelas 9A, 9A, Aryo dengan Emang ya. Baik, 9B, 9B belum ada. Oh baik. Lalu 9C, 9C belum hadir. Lalu 9D ada Hasifah ya sama Adela. 9E ada Raden ya. Lalu 9F ketiga yaitu Nadia, Alif dan Namasya. Ya. 9G hanya satu orang ya, Raisa ya. Dan yang dari OSIS dua orang, siapa namanya Pak? Adila ketua OSIS, sama wakilnya Sinan. Dan dari MPK berapa orang? Ada 4 orang ya, 4 orang. Dan siapa? Silakan namanya. Maras. Nah, terus Rio ya, terus Dasria. Satu lagi Rode. Abai. Kalau itu artinya Abai itu udah nggak dianggap. Baik ya, terima kasih Abai ya. Nah, sebelum masuk ke acara tentunya Pak Ridwan akan memberikan satu arahan dan sekaligus membuka kegiatan kita ini, yaitu kegiatan yang berjudul kepemimpinan siswa. Dalam hal ini kita menyoroti kegiatan ekstrakurikuler, khususnya kegiatan LSO ya. Baik, untuk itu kepada Pak Ridwan dipersilakan memberikan arahan-arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini dan ini terkumpul walaupun pertanyaan
lapar ya, tapi alhamdulillah kita beristirahat ya. Belum? Udah haus nggak? Kalau haus minum aja gitu. Oke, berkenaan dengan saya Pak gitu ya. Awalnya sejarahnya kan tahu nggak kalau itu? Kenapa ada? Tahu nggak? Ini kita udah 3 tahun makan nggak? Iya. Jadi awalnya itu kita punya pikiran nih, menggali anak dengan cara yang mungkin menyenangkan gitu ya. Kalau dipanggil satu-satu kan susah. Tapi berjalannya itu dibilang bakat juga iya, tapi tidak juga iya gitu. Karena kebanyakan kalau satu nyanyi oke, lihat ada kerja lebih kerja musiknya daripada suaranya gitu. Ada juga yang benar-benar menggali talent dari awal, dari memang menampilkan talent. Yang kita mau itu adalah menampilkan talent kemampuan pribadi. Pribadi itu dengan artinya dia punya bakat, silakan. Nah karena memang nanti akhirnya kita ketemu pada posisinya susah cari orang, makanya pada saat itu kita giliran berkelas tuh buat terus sampai dengan harapan semua siswa yang ada di situ itu punya talent yang pribadi, bisa talent kelas, bisa talent individu. Tapi kalau talent kelas ya nggak apa-apa, itu awalnya. Nah di situ kita gali itu dengan cara tadi kita serahkan bahwa silakan atur dengan tidak menyalahi aturan dari sekolah. Ya. Jadi kalau misalnya bagus tampilkan silakan. Nah itu harus dipilih sama harus tampil. Ini layak tidak sih tampil? Bukan kita kelas 9A tampil asal aja gitu. Itu satu. Nah yang sekarang berjalan ini sebenarnya asal gitu sepertinya yang kita kok jadi berubah posisinya. Ini mungkin kerjaan OSIS sama yang kita baru untuk menata itu yang nanti mungkin sama itu diarahkan. Nah itu awalnya seperti itu. Kan semua siswa kita dalamnya betul tinggal memberanikan diri dan menggali dengan yang lebih baik lagi. Jadi selain bernyanyi dan menari ada kegiatan yang berbeda seperti ya pertunjukan bakat dari ekskul lain atau kayak sebagainya. Jadi menampilkan yang berbeda dan bukan dalam satu yang sama terus kayak nyanyi, menari dan sebagainya. Tampilan yang berbeda ya. Agar orang-orang tertarik untuk menontonnya. Menarik ya. Oke, baik. Oke, saya juga setuju dengan pendapatnya Nadia, itu kelas 9F adanya penghargaan dari siswa talent show terbaik, misalkan radio juga gitu ya Bu, agar lebih bersemangat yang lainnya ikut talent show. Juga saya berharap di tahun ini ada talent show yang benar-benar talent show, yaitu misalkan tamunya bisa dihias, terus habis itu ada stand up comedy mereka, ya gitu. Kalau ada event dari show itu ada event, kalau sudah itu kan masuk ke yang gede ya, itu ada event. Berapa kali? Jadi yang kami maksud bukan yang itu Bu, jadi di podiumnya itu bisa dilihat misalkan mereka kasih gaun-gaunnya gitu. Oh iya, berarti dekorasi panggung. Ya, dekorasi panggungnya. Baik. Ada tambahan lagi? Kalau dari saya ada 7 saran, mungkin untuk transport kita juga bisa bekerja sama transport juga Bu, karena terkadang kan kalau misalnya dalam show nih, misalnya main kita kan itu tuh kalau misal harus dipakai mic terus kan, mungkin bisa biasanya ada kabel dan sebagainya. Maksud saya dari pihak sekolah juga ikut membantu untuk mempersiapkan itu, jadi kayak lebih terlihat benar-benar talent show gitu loh Bu, nggak cuma buat TC main-main doang. Dan mungkin bisa juga nih Bu, misal ada yang mau nyanyi, anak-anak yang mau nyanyi itu kan bisa kalau per tahun ada namanya FLS 2N ya, bisa juga nih misalnya yang mau nyanyi atau yang akustikan gitu
biasanya kan ada mata lomba gitu, bisa juga untuk mereka direkrut ke seleksi antara sebulan ini, jadi mereka juga bisa mantap gitu loh, mau deh ikut ini karena ada ini bisa ikuti sebuah lain. Kolaborasi ya, nggak bisa sendiri gitu. Oke, terakhir. Harapan saya untuk talent show adalah saya untuk talent show itu ya memang berniat melakukan talent show bukan salah-salah, dan mungkin saya dulu bisa menampilkan apa yang mereka lakukan agar siswa tahu apa yang mereka lakukan di FB itu. Oke, ya. Memberikan gambaran bagaimana mengikuti ekskul itu gitu ya. Baik, kalau begitu kita simpulkan ya bahwa harapannya adalah adanya tampilan yang pertama tidak membosankan. Bukan hanya nyanyi, tetapi juga ada dari ekskul-ekskul yang lain, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ini panggungnya ya didekor lah, gitu ya. Panggungnya didekor, jadi lebih baik. Ini berarti menuntut kalian untuk berkreativitas ya. Siapa yang kemudian mau berkreativitas menata panggung, gitu ya. Nanti siapa tahu kamu menjadi seorang penata panggung yang hebat kan, gitu ya. Betul. Terus yang berikutnya juga sarananya Bu, banknya gitu ya. Nah ini akan menunjang juga ya. Nah yang terakhir dari kegiatan ini adalah bagaimana supaya ini bisa bekerja sama dengan yang lain ya. Terutama di sini Ibu melihat ide-ide kalian cukup bagus ini. Nah kalau sudah bagus, berarti kalian nanti kalau ada lomba, tentunya bisa berkompetisi dengan sekolah lain, betul tidak? Nah, kalau ada lomba bisa berkompetisi, berarti kalian sudah meningkatkan talent show di tempat menunjukkan bakat-bakat teman-teman kita semua, gitu ya. Nah, oleh karena itu kira-kira apa sih yang diperlukan untuk ke depan ini dari pendapat kesimpulan tadi? Mungkin kamu ada memberi pendapat ke depannya dalam arti talent show yang diharapkan. Ada nggak kamu punya mimpi itu talent show? Itu nanti seperti apa? Sekolah. Untuk kedepannya, saya sih paling utamain sound systemnya, karena itu sangat ngaruh buat penampilan. Kadang-kadang apa ya, karena suaranya kalau kesan-kesan juga kan orang kayaknya penampilannya jadi kurang maksimal, kurang bagus, jadi lebih diperbaiki lagi. Terus kemudian untuk anak-anaknya tuh lebih dituju lagi yang anak yang berprestasinya, jadi lebih diutamain untuk talentnya, talent show. Jadi biar apa ya, memotivasi anak-anak lulusan 5 melihat tuh salah satu sekolah tersebut, wah sangat bagus ya, apa saya nyoba juga ya. Jadi belajar untuk tampil di depan banyak orang. Kan kalau tampil bisa ikut ekstrakurikuler, insya Allah bisa bermanfaat buat masa depan nanti. Manfaatnya di masa depan. Baik anak-anak, terakhir ya, karena itu juga dibatasi oleh waktu ya. Tentunya pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama kita untuk update kegiatan talent show ya, yang kemudian nanti kita akan buatkan jadwal lagi ya. Nah tentunya di sini Ibu minta nanti bagaimana diskusi kalian untuk menyusun kegiatan-kegiatan berikutnya ya. Baik anak-anak, sampai di sini Ibu mau minta pendapat, ada nggak pelajaran yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Ya, mana ayah? Baik. Terus kelas 9A, talent show adalah sebuah pertunjukan yang menampilkan berbagai bakat dan talenta yang kita punya di hadapan banyak orang. Bagaimana? Seperti apa?
pendapat dari kelas kami yaitu kelas 9D. Di dalam show yang sekarang ini rate-nya sudah mulai rendah, yaitu biasa aja. Jadi ada yang memberi pendapat yaitu mungkin bisa divariasikan. Jadi tidak hanya orang-orang itu lagi yang tampil. Hal itu bisa dilakukan dengan menjadwalkannya. Udah tidak itu lagi dan menjadwalkannya. Ya betul. Ya. Terus ada lagi, semoga mic-nya sama speaker-nya lebih bagus lagi agar suara yang telanjang terdengar jelas gitu. Jadi bisa disesuaikan sound-nya, karena sound-nya itu bisa lebih besar lagi. Jadi disamaan sama mic-nya. Jadi pemegang sound-nya. Sama ada tambahan dari saya pribadi. Mungkin kan kalau misalnya talent sekarang ini kebanyakan pada terpaksa untuk mengikutinya kan Bu. Alangkah baiknya mungkin kalau misal dari murid-murid individu nggak ada yang mau menyalurkan bakatnya, mungkin bisa dari ekskul yang ada di 195 untuk sekaligus menyalurkan juga latihan mereka nih per bulan kayak gini loh ternyata, misal dari MMR mereka memperlihatkan di latihan mereka di tim tandu atau pembedaian gitu. Jadi orang-orang bisa lihat nih, latihannya kayak gini ternyata yang mereka hasilnya. Itu sih Bu paling pada saya. Terima kasih. Baik, ya silakan. Sekarang kelas nanti ya. Pertama-tama mohon maaf untuk ketua kelas 9E yang tidak bisa datang dan digantikan dengan saya. Nah, saya akan menyampaikan pendapat tentang materi ini tentang talent show. Saya sudah mendukung pendapatnya kelas 9D karena sudah pas soalnya dan orang itu lagi yang berbeda. Plus untuk talent show-nya bisa divariasikan seperti acting atau yang intinya bukan yang sama aja. Jadi bukan nyanyi, menari atau sebagainya. Jadi ada yang beda di talent show. Baik, terima kasih ya, Pak Ade ya, terima kasih. Kita lanjut. Selamat pagi semuanya. Kalian tahu kan di sini kita mau ngapain? Wah, kayaknya udah lama banget nih. Udah nggak di sini ya kan? Udah lama nggak talent show. Berapa minggu coba? 2 minggu ya? Ya 2 minggu nggak talent show guys. Lama banget. Oke, kita langsung mulai aja ya Kak. Kita langsung lanjut aja ya. Oke. Untuk yang pertama ada pidato mengenai bullying oleh Kak Oktaviana 9G. Untuk Kak Okta boleh dipersilakan. Beri tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, my name is Octaviana. First of all, let's pray and thanks unto our God who has given us mercies and blessings so we can attend this program without any trouble or obstacles. Ladies and gentlemen, boys and girls, in this good opportunity, I stand here to deliver a speech entitled Bullying. Most people don't realize how big of a problem this is. Bullying is so common in our lives that we don't even realize that it's happening when it does. We believe it to be something they're kids, and it builds characters and makes them stronger. They can deal with it themselves, when in reality it breaks us and rips us apart bit by bit. Why should people give in to bullies? Why do we have to let them hurt and harass us physically and emotionally? Is it because we're different? Because we're not normal? What makes us different from the rest of them? What is normal? According to recent studies, 20% of kids have been bullied.
15% of students report not showing up for school out of fear of being bullied while there. Over 10% of these kids believe the only way to get away from the harassment is to change schools where they can start all over again. But why should these kids be the ones changing when bullies roam free all over the places? The harassment doesn't end when you step off the bus and go home. Cyberbullying is becoming common in many social networks. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, and so many other sites experience it. Teens of variety of ages hide behind a computer screen, feeling they can do whatever they want to and say what they want, and no one will be able to catch them. 42 teens have been cyberbullied. 80% have said they have seen it happen. I've seen it and experienced it. I felt how much it hurts, and not only me, but my friends and family. How many hearing this right now have experienced any type of bullying? And how many of you have thought any time in your life that you weren't good enough or thought bad things about yourself? I have felt both of those. I bet many of you have experienced some type of cyberbullying at a point. Telling someone that they're fat doesn't make you any skinnier. Telling someone that they're stupid doesn't make you any smarter. And telling someone to die definitely doesn't make you better than them. It takes 1 second to say these things, but a lifetime for someone to get over it. We need to start standing up to those who believe they can walk all over us and do whatever they want. We are human beings, just like them. No matter if your religious beliefs are different, if your skin color is different, if you like reading and doing schoolwork more than going parties and getting drunk every day. We are all different, and that's what makes us unique and special in our own way. That's what makes life exciting. But no matter how hard I try, I'm always worried about what other people think of me. I may not care what people think of me, but my thoughts always turn to that one dark thought, and that's one thing that can bring me down. And I think some of you have felt that feeling too. Bullying is not okay, period. Freedom of speech does not give you the right to verbally abuse someone, and if you think that is okay, then your beliefs are sincerely messed up. To all people who have survived, who have stayed strong through the heartbreak, the insecurity, the trauma, the devastation, and the depression, all the horrible things in life, you are strong. I admire you so much. You're still here. After everything that happened, it shows how brave you all are. There may have been breakdowns here and there. You're still here, and that's the most courageous thing I've ever heard. You're all amazing, and I admire you more than you know, and I'm sure many other people do. So please, I'm begging you, be careful with the words you say to someone else. What we think is funny or cool could end up being powerfully hurtful. It takes 10 times as long to pull yourself together as it does to fall apart. I hope people who have been considered bullies are hearing this and you realize how much pain you inflicted on people around you. Looking at you, exactly. And to the people who have been the victims and have fallen into depression, you can get good. I promise that things will get better. Don't hesitate in standing up for yourself and what you believe in. If we reunite, we can stop the increasing level of bullying. We can help our generation get better and teach the world to be kind to each other and respect each other.
dalam salah satunya. Oke, untuk selanjutnya ada Hussein dari 8C yang ingin menyanyikan lagu yang sensitif, yang topiknya sensitif ya Kak? Betul. Tapi ya kita undang aja ya Hussein yang atas. Oke, pada Hussein 8C dipersilakan. Terciptakan dunia akhirat yang mata tunggu yang hilang berganti, dapura hancur karena peradaban akan pernah mati. Kalau diledakan dia sanggup diobati, karena peradaban berbuka lalu sadarkan tuntut atau caci maki, karena peradaban akan pernah mati. Walau diledakan dia diobati, karena peradaban berbuka dari luka-luka bakal tuntut atau caci maki. Kenapa orang menghakimi lagi, walaupun diludahi zaman 1000 kali. Mengapa orang memaafkan lagi, walau ketika mereka meminta tolong, ternyata rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, Tuhan yang terluka terbiasa pura-pura tertawa. Namun sekali saja ku menangis sebelum kembali menghubungi dirimu. Jika kau lelah, berhentilah dulu dari ruang, beri waktu. Mereka bilang cukup bila saja, padahal rela tak semudah kata. Tak perlu khawatir, Tuhan yang terluka terbiasa pura-pura tertawa. Nampaknya sekali saja ku menangis sebelum kembali membohongi dirimu. Aku Nurin, hari ini aku membawa lagunya Juicy Lucy. Judulnya Lantas. Perbuatan.
Terima kasih.